Aktivitas Semanam. Kami dari Kelompok Sosiologi 12 IPS 4 dengan saya Dita Dan saya Rama akan melakukan kunjungan ke kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DP3 KBBN di Jalan Sudarsono nomor 10 Kecamatan Kesambi. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan kepala kantor di kantor DP3A BKKBN di Kota Cirebon. Kalau dasar pelaksanaannya, pertama ya memang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 ya, di mana negara kita berdasarkan hukum, di mana di dalamnya juga ada pasal yang menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan, anak dan lain-lain. Kemudian banyak dasar hukum yang lain, baik dari Permen PPPA yang mungkin saya juga nggak bisa sebutin satu-satu ya terkait dengan pemberdayaan perempuan. Nanti kalau mau nanti di-share aja dasar hukumnya. Tetapi kenapa alasan dibentuk pemberdayaan perempuan lebih selama ini kan perempuan itu banyaknya seolah-olah kaum yang termarginalkan ya, bukan termarginalkan, nomor dua kaum nomor 2. Sementara dominasi laki-laki itu lebih banyak untuk saat ini. Tidak hanya perempuan, anak juga termasuk. Makanya banyak hal ketika dalam pembangunan perempuan itu seperti kurang dianggap, tidak disertakan, baik dari mulai awal perencanaan pembangunan. Kan kalau pembangunan itu nanti ada namanya musyawarah perencanaan pembangunan, itu baik di tingkat RW, RT sampai ke tingkat kotanya. Nah, pada saat tingkat RW, tingkat RT kelurahan tuh perempuan itu dilihat dari kehadirannya pun perempuan itu sedikit yang diundang untuk hadir, sehingga tidak tersampaikan apa sih yang dimaui oleh perempuan dalam pembangunan. Dari mulai perencanaannya seperti itu. Belum lagi itu di peran serta perempuan di pembangunan. Yang khususnya di saya itu lebih bagaimana supaya perempuan ini bisa ikut punya peran aktif, punya peran yang besar, bagaimana dia mewujudkan keluarganya menjadi keluarga yang sehat sejahtera. Dalam arti perempuan dan laki-laki punya peran yang sama. Makanya di bidang kami itu ada peningkatan kualitas keluarga, ada perlindungan perempuan terhadap yang korban kekerasan, sama ada pengaruh utamaan gender. Pengaruh utamaan gender itu lebih memfokuskan bagaimana supaya tidak ada diskriminasi. Kalau gender itu kan bukan laki-laki perempuan. Gender itu kan dibentuk oleh kultur, oleh pemahaman, bukan pelajaran agama, bukan ya, orang memahaminya, sehingga dipahaminya kalau perempuan itu cukup di rumah, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, perempuan itu kumaha laki-laki gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang akan kita terus perjuangkan supaya itu punya porsi yang sama dengan laki-laki. Yang sudah kami lakukan programnya saat ini, khusus di bidang saya, itu banyak kegiatan. Yang pertama ada kegiatan program terpadu peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera. Nah, itu dalam 1 tahun ada 1 kelurahan menjadi lokasi pilot project. Semua perangkat daerah atau semua dinas, baik perangkat daerah ataupun swasta ataupun perguruan tinggi, untuk masuk di kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilaksanakannya di sana selama 1 tahun, dari mulai pendataan, identifikasi masalah, skala prioritas, apa yang akan dilakukan oleh semua pihak di sana dalam 1 tahun pembinaan. Itu misalnya kalau dari dinas kami, ada bidang KB itu kan ada bagaimana supaya di sana warganya perencanaan keluarganya menjadi baik, artinya tidak lahiran lagi, jadi diedukasi untuk bisa mengikuti program KB supaya nanti perencanaan keluarganya terencana.
Kemudian ada kegiatan PIK remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja yang sasarannya remaja. Remajanya diedukasi di sana, dikumpulkan 1 bulan sekali. Punya kegiatan yang bagus di sana, bagaimana menggali teman-teman potensi remaja supaya berkontribusi di pembangunan, bagaimana membuat generasi remaja berencana ke depannya. Itu ada bina keluarga balita, ada bina keluarga lansia, kemudian dari Dinas Kesehatan ada posyandu dan lain-lain. Dari bidang PA ada RW Layak Anak. Dari Dinas Pertanian ada KPLH namanya, Kampung Pangan Lestari Hijau. Jadi banyak, setiap perangkat daerah turun ke situ selama 1 tahun. Itu yang ada. Kemudian ada kegiatan sekolah perempuan capai impian cita-cita. Jadi di sana kita punya program 1 tahun itu kita mempunyai sasaran 100 perempuan yang sudah menikah, usia 18 tahun ke atas yang sudah menikah, yang akan menjadi sasaran kita untuk diberikan edukasi dalam 21 kali pertemuan, seminggu 2 kali. Itu nanti pembelajarannya atau edukasinya lewat YouTube oleh provinsi atau langsung, dan nanti setiap minggu kita review ke ibu-ibu tadi apa yang sudah mereka dapat. Diajarkan mereka untuk berani bicara, untuk berani ngomong apapun, untuk berani mengeluarkan isi hatinya. Nah itu kita 21 kali pertemuan, berarti 2 bulan, kita 2 bulan lebih. Ada juga kegiatan pemberdayaan perempuan korban kekerasan. Jadi perempuan-perempuan yang korban kekerasan itu kita kumpulkan, kita berikan pelatihan supaya mereka bisa mandiri. Dan itu kita pantau terus. Ada kegiatan juga di saya perempuan kepala keluarga namanya. Kelompok perempuan kepala keluarga itu, jadi itu para perempuan ibu-ibu yang menjadi kepala rumah tangga. Artinya satu, bisa suaminya meninggal, bisa bercerai, atau suaminya sakit, tidak bisa lagi bekerja, berarti kan perempuannya yang harus jadi kepala keluarga. Nah, mereka-mereka yang akan kami bimbing dan kami latih untuk mendapatkan pelatihan supaya bisa mandiri. Itu dibentuk kelompok dan biasanya pelatihannya per 3 tahun itu sampai pendampingan kelompoknya kita dampingi. Yang di Burinanya itu lebih ke program ke manajemen keseluruhan terkait pengaruh utamaan gender. Jadi satu kota Cirebon ini di perangkat daerahnya nanti ada namanya GPS. Sudahkah perencanaan perangkat daerah sekota Cirebon itu memenuhi unsur pengarus utamaan gender di dalamnya? Artinya sudahkah perencanaannya itu memenuhi unsur tadi, tidak ada lagi diskriminasi antara perempuan, laki-laki, anak, disabilitas. Jadi kalau bicara gender bukan cuma laki-laki dan perempuan, di sana ada disabilitas, ada anak, ada perempuan, dan ada laki-laki juga di situ. Tapi yang 3 perempuan, laki-laki sama perempuan, anak, sama disabilitas, dan sama lansia juga masuk. Dan biasanya dari tahun sebelumnya kita sudah perencanaan, mulai Januari kita sudah running. Ini akhir Desember kita sudah mau evaluasi akhir. Sekian wawancara dari kami kepada salah satu pengurus di DP3A BKKBN ini, dan semoga penjelasan dari kami dan hasil video dari kami dapat mengedukasi warga masyarakat yang ada di Cirebon maupun sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.